Halo sahabat Indianers, di film kali ini Mimin akan menceritakan kisah bayi yang dibuang dari keluarganya sendiri. Diasuh dan dibesarkan oleh seorang pengemis, ia kemudian tumbuh menjadi seorang preman paling ditakuti di seluruh kota. Bahkan gangster yang katanya paling disegani kala itu, ia bantai dalam sekejap mata. Kira-kira apa sebabnya ia dibuang dari keluarganya? Kemudian akankah si preman bisa bertemu kembali dengan orang tua kandungnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go! Diawali dari Basava, seorang pengemis di sebuah pinggir kota yang bernama Varanasi. Basava membawa bayi berjenis kelamin laki-laki yang diberikan oleh istri orang paling disegani di sebuah desa yang bernama Sivagat. Di pinggir sungai Varanasi itu, Basava kemudian menamai bayi tersebut dengan nama Surya. Kala itu, kota Varanasi merupakan kota tingkat tindak kriminal dan kejahatannya sangatlah tinggi. Saking ekstrimnya, remaja-remaja belasan tahun saja sudah berani melakukan pembunuhan. Kota Varanasi sendiri dikuasai oleh beberapa gangster, salah satunya adalah Ratan Bai. Basava selaku pengemis yang berasal dari sana, kemudian berencana menyerahkan bayi kecil itu kepada Ratan Bai. Namun Ratan Bai sendiri tak menerimanya lantaran ia tak mau ribet mengurus anak orang yang ujung-ujungnya nanti menjadi penjahat seperti dirinya. Dan saat itu Ratan Bai menyuruh Basava kembali membawanya setelah bayi itu berusia remaja. Mendengar jawaban Ratan Bai, Basava harus berbesar hati mengurus dan merawat Surya. Seiring waktu berjalan, hari demi hari, tahun demi tahun, Surya menghabiskan waktu kecilnya di pinggir sungai Varanasi yang penuh dengan kobaran api kayu cendana. Mengingat pinggir kota Varanasi saat itu merupakan tempat yang dijadikan orang-orang mengkremasi para mayat. Ketika Surya berusia 10 tahun, Basava kemudian menyerahkannya ke Ratan Bai dan meminta Ratan Bai agar Surya bisa menjadi seperti dirinya, yakni seorang penguasa jalanan. Dan disinilah awal mula Surya mengenali dunia kejahatan dan aksi premanisme. Beberapa hari setelah Surya mengikuti jejak Ratan Bai, ia kemudian membuktikan nyalinya. Kala itu, salah satu orang ingin mencuri sebuah dokumen penting dari Ratan. Surya yang berada di sana langsung mengejar orang tersebut dan membunuhnya di tempat. Melihat keberanian Surya, Ratan Bai sangat bangga. Beberapa tahun kemudian di tempat yang sama, ratusan preman dengan wajah yang beringas datang mencari Surya. Kedatangan mereka tak lain adalah untuk menghabisi Surya atas suruhan beberapa orang yang membenci Surya. Namun, Surya dengan santai mengayu mereka untuk memulai perbaku hantaman. Ayo maju, kita buktikan di sini. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Karena pada saat itu Surya sudah terlatih baku hantam sejak kecil, para preman ini tak mampu mengalahkan Surya. Dan bos besar preman itu yang mengetahui anak buahnya habis di tangan Surya, seketika sangat kesal bercampur emosi. Kembali Mimin ceritakan, Varanasi ini merupakan tempat orang-orang mengkremasi para jenazah. Karena pada saat itu korban COVID-19 begitu banyak, tentu akan menguntungkan si pengelola guys. Itulah sebabnya banyak gangster dan mafia mengincar tempat ini. Selepas itu, kini Ratan Bai selaku bos besar mempercayakan Surya sebagai pemegang Varanasi guys. Beralih ke desa Sivagat. Di desa Asrinan Indah itu terlihat kembang desa sedang menanam padi. Namanya adalah Palavi. Merupakan sarjana pertanian satu-satunya di tempat tersebut. Itulah sebabnya Palavi seringkali dimintai bantuannya oleh petani-petani di sana ketika para petani kesulitan membasmi hama padi. Setelah 20 tahunan, Basava kemudian kembali lagi ke desa Sivagat, tepatnya ke rumah Ratnama. Ratnama ini tak lain adalah ibu kandung Surya. Di sana Basava kemudian menceritakan tentang rupa dan kondisi fisik putra kandungnya saat ini. Dan ini adalah Bhairava, merupakan suami dari Ratnama sekaligus ayah kandung dari Surya. Bhairava ini merupakan orang yang sangat disegani dan ditakuti di desa Sivagat. Kala itu, ketika beliau ingin melangsungkan sebuah acara adat, tiba-tiba Bhairava diserang oleh anak buah Ganjen Ragat. Hingga pada saat itu, Bhairava mengalami luka sayat di tangannya.
Untung saja saat itu, Basapa yang berada di sana langsung melempar sarang lebah di sebuah atap rumah hingga semua orang dan anak buah Ganjen Ragat kocar-kacir ketakutan. Jadi Ganjen Ragat ini merupakan musuh bebuyutan Bhairapa sejak lama guys. Dilanjutkan dengan Surya, sampai di rumahnya ia sudah mendapatkan seseorang terikat di sebuah pohon. Kita panggil saja Pak Raman. Orang ini diikat oleh teman Surya lantaran ia tak mau bayar hutang kepada Surya. Ketika Surya sedang makan, Pak Raman terus mengoceh 1000 alasan kenapa ia belum bisa bayar hutang sampai sekarang. Namun Surya tak peduli. Surya kemudian menyuruh anak kecil yang ia asuh mengambilkan sertifikat tanah milik Raman yang menjadi jaminan. Di sana, Surya menyuruh Raman untuk menjual tanah itu agar ia bisa membayar hutangnya. Pak Raman pun menceritakan bahwa tanah miliknya itu telah diambil paksa oleh seorang mafia kejam yang tidak punya peri kemanusiaan. Mafia itu tak segan-segan akan membunuh orang-orang yang berani menggugat tanah tersebut. Itulah sebabnya Pak Raman tidak berani menggugat tanahnya. Setelah mendengar cerita Pak Raman, bukannya takut, Surya tetap akan menggugat tanah itu siapapun musuhnya. Dan orang itu adalah Ganjen Ragat guys. Selepas Raman menyerahkan tanahnya untuk melunasi hutangnya kepada Surya, saat itu Surya langsung menuju ke pengadilan. Sampai di depan pengadilan, dari sekian pengacara yang Surya temui setelah melihat nomor sertifikatnya, pengacara-pengacara itu malah pada ketakutan dan tak berani berurusan dengan Ganjen Ragat. Salah satu anak buah Ganjen Ragat yang menjadi pengacara di sana pun melaporkan hal itu. Hingga pada saat itu, semua begundal Ganjen Ragat langsung datang mencari Surya yang ingin menggugat tanah tersebut. Untung saja saat itu, banyak polisi yang berada di sana mengamankan kericuhan. Dan Surya langsung pergi menghindari mereka. Salah satu pengacara kemudian menceritakan sejarah asal-usul tanah yang ingin ia gugat. Tanah yang Surya ingin gugat merupakan tanah yang diambil paksa oleh Ganjen Ragat dari pemilik aslinya. Pengacara itu juga menceritakan bahwa tanah yang ia inginkan itu bukan sebidang tanah, tapi tanah itu merupakan sebuah desa yang bernama Feragalu. Feragalu merupakan tanah yang subur. Ganjen Ragat telah mengambil desa tersebut secara paksa dari pemiliknya, bahkan Ganjen Ragat tak segan-segan memotong tangan mereka yang tak ingin menandatangani surat jual belinya guys. Pengacara itu kemudian memberitahunya bahwa satu-satunya orang yang bisa mengambil tanah tersebut adalah Bhairapa, orang paling disegani di sebuah desa yang bernama Sivagat. Dan saat itu Surya langsung ke Sivagat. Next, pagi itu ketika Surya habis mandi di sungai Sivagat, secara kebetulan Surya kemudian bertanya kepada pembantu Bhairapa yang sedang menemani Bu Ratma mengantarkan sesajen. Menyadari dua pemuda ini sedang mencari bosnya, pembantu itu pun langsung mengajak Surya ke rumah Bhairapa. Sampai di rumah Bhairapa, Surya langsung melihat aksi Bhairapa melawan para anak buah Ganjen Ragat yang mencoba membunuhnya. Perlu diketahui guys, Bhairapa ini merupakan satu-satunya orang yang berani menentang Ganjen Ragat. Tak cuma itu, Bhairapa juga seringkali membantu warga merebut kembali haknya yang diambil oleh Ganjen Ragat. Itulah sebabnya Bhairapa sangat disegani. Setelah menghabisi anak buah Ganjen Ragat, Surya kemudian menghampiri Bhairapa agar bisa dibantu menyelesaikan sengketanya dengan Ganjen Ragat. Namun saat itu, Bhairapa menolaknya lantaran Surya terlalu angkuh saat berbicara. Tapi untung saja Ratnama membela Surya karena Ratnama melihat mereka juga ingin memperjuangkan haknya. Dan saat itu, Surya diizinkan tinggal sementara waktu di sana. Ketika Surya mengambil popcorn di meja makan, Ratnama melihat ada sesuatu dari cara Surya mengambil makanan. Selepas itu, saat Surya ingin meninjau lokasi tanah yang ingin digugat, tiba-tiba mobilnya terpelosok ke sawah karena tak sadar banyak kambing di depannya. Melihat area persawahannya dirusaki, Palapi yang berada di sana langsung memarahi Surya. Namun tampaknya dari dua mata yang saling tatap ada hati yang deg-deg ser. Dan disinilah awal pertemuan Surya dan Palapi. Sementara di lain sisi, Ganjen Ragat yang mengetahui tanahnya akan digugat oleh seseorang sangat geram, dan pada saat itu Ganjen Ragat memerintahkan anak buahnya mencari tahu siapa orang ini. Next, ketika Surya pulang dari sawah, di sana ia menemukan orang-orang berkumpul di depan rumah Bhairapa lantaran salah satu suami istri cekcok. Orang tersebut keberatan lantaran anak yang lahir dari perut istrinya itu tak mirip dengannya. Mendengar hal itu, Surya langsung menceramahinya. Di sana, Surya juga mengatakan, jika kamu tak ingin merawat bayinya, silahkan buang saja, seperti aku yang dibuang oleh keluargaku. Mendengar perkataan Surya, Ratnama terlihat tersinggung guys.
ಸಾಕಿದವನು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ. Saat Surya berdiri di hadapannya, Ratnama melihat hal yang aneh dari Surya. Pasalnya, tiang rumah yang ia sering tandai ketika Basapa datang menceritakan tinggi anaknya yang ia buang sama dengan tinggi Surya. Dan saat itu, Palapi juga baru tahu ternyata orang yang membuat sawahnya rusak tadi adalah tamunya. Perlu diketahui guys, Palapi ini merupakan anak dari teman Bhairava yang ia asuh alias anak angkatnya. Tak cuma itu, saat makan, Ratnama juga melihat ada kesamaan Surya dengan gaya Bhairava. Mulai dari gaya duduk, makan, gaya bicara persis sama dengan suaminya itu. Penasaran dengan kabar putranya, akhirnya Bu Ratnama merencanakan pertemuan dengan Basapa di sebuah tempat. Namun pada saat itu, bukannya bicara jujur, Basapa malah menceritakan sifat putranya sebaliknya. Bahwa putranya yang ia titip dulu kini menjadi orang baik, tidak suka kejahatan, punya sifat terpuji. Intinya apa yang Basapa ceritakan saat itu tidak sesuai fakta. Tak percaya dengan cerita Basapa, Ratnama langsung menggertak Basapa dengan sebuah todongan pistol. Dan akhirnya Basapa pun bicara jujur bahwa Surya adalah anak kandungnya. Bukan hanya itu guys, ternyata Basapa lah yang merencanakan semua ini agar Surya mau menginjakkan kakinya ke si Fagat untuk merebut tanah yang direbut paksa oleh Ganjendragat. Jadi begitu ceritanya guys. Semenjak saat itu, sikap Ratnama berubah 180 derajat kepada Surya guys. Kini ia selalu memperhatikannya layaknya seorang anak kandung. Meskipun saat itu, Surya belum tahu yang sebenarnya. Next, ketika Bhairava sedang membasuh bekas darah di baju dan di parangnya, Surya menghampirinya dan menawarkan dirinya kepada Bhairava sebagai tangan kanannya ketika akan berperang. Mendengar percakapan Surya dan Bhairava, Ratnama terlihat khawatir. Selepas itu, Ratnama kemudian memberikan sejumlah uang kepada Surya sebagai ganti rugi tanahnya. Dan saat itu, Ratnama mengusir Surya dari rumahnya. Jadi sebenarnya di sini, Ratnama mengusir Surya dari rumahnya karena Ratnama sendiri tidak ingin melihat anaknya itu seperti ayahnya yang selalu bermain pedang dan darah. Itulah sebabnya ia mengusir Surya meskipun hatinya tak menerima. Sampai di suatu bukit, Surya kemudian memberikan hasil ganti rugi tanahnya kepada ayah angkatnya, Basava. Namun sampai di sana, bukannya menerima, Basava malah memarahi Surya karena perjanjiannya tidak seperti itu. Tak mau ribut, Basava pun jujur dan menceritakan semuanya, bahwa orang yang selalu memberinya makan selama ini adalah ibu kandungnya dan orang yang selalu ia lihat berkelahi setiap hari adalah ayah kandungnya. Mendengar hal itu, Surya langsung kaget. Surya juga diceritakan bahwa selama ini dirinya lah yang merencanakan semua ini dengan Pak Raman agar Surya mau menginjakkan kakinya di si Fagat. Dan di sana Basapa menyuruhnya kembali ke rumah Bhairava sambil membuat perjanjian. Sebelum tanah itu direbut, Basapa meminta Surya agar jangan pernah panggil Ratnama dan Bhairava ayah ibu. Dan saat itu Surya sepakat. Sementara di lain sisi, Bhairava yang sedang melangsungkan acara adat diserang oleh Ganjendragat dan anak buahnya. Dan disinilah Surya datang kembali membuktikan powernya guys. Melihat keberanian Surya yang begitu luar biasa, Bhairava terheran dan ternganga-nganga. Pertarungan sengit antara Surya dengan Ganjendragat pun berlangsung. Wow. Saat itu Surya tak langsung membunuh Ganjendragat guys. Salah satu anak buah Ganjendragat kemudian diam-diam menelpon Tandava yang sedang berada di balik jeruji besi. Di sana, Surya dengan tegas mengatakan kepada Ganjendragat jika ia tak mengembalikan tanah orang-orang yang ia rebut, Surya tak segan-segan akan memotong lehernya. Dan saat itu, Surya melepaskannya. Sementara Tandava yang mendengar omongan Surya dari telepon sangat marah. Tandava kemudian menyuruh anaknya yang bernama Siva membunuh polisi yang menjebloskannya. Perlu diketahui guys, Tandava ini merupakan anak dari Ganjendragat yang sangat kejam. Kala itu, ia dijebloskan ke penjara lantaran telah membantai orang-orang Viragalu saat merebut tanahnya. Dan kini setelah kebebasannya, Tandava kembali lagi ke desanya untuk memburu musuh bebuyutannya, yakni Bhairava. Singkat cerita, di pinggir telaga sebuah kuil, Ratnama bercerita kepada Surya tentang masa lalunya beberapa tahun silam. Jadi kala itu, hiduplah seorang ratu dan raja. Menjelang pernikahan mereka, sekelompok anak buah Ganjendragat datang menyerang. Sang raja tak tinggal diam.
Sang raja langsung membantai mereka. Seharusnya di hari bahagia itu dipenuhi dengan kasih sayang, namun kala itu pernikahan ratu dan raja dipenuhi oleh darah. Jadi yang dimaksud Ratnama, ratu dan raja adalah dirinya dan Bhairava guys. Permasalahannya hanya hal sepele, yakni masalah kanal. Kala itu desa Vedraba yang dipegang oleh Ganjen Ragat tidak mau memberikan aliran air sungai mengalir ke desa Sivagat yang dipegang oleh Bhairava. Itulah sebabnya Bhairava memulai permusuhannya dengan Ganjen Ragat. Setelah mengetahui kandungan Ratnama adalah seorang putra, Bhairava sangat bahagia. Dalam waktu bersamaan kala itu, beberapa warga Sivagat membawa mayat orang-orang yang telah dibantai oleh Ganjen Ragat. Hal itu kembali membuat Bhairava marah besar. Dan ketika Ratnama memberikan Basapa beras kala itu, Bhairava datang dan menceritakan bahwa ia telah membantai garis keturunan Ganjen Ragat agar tidak ada musuh bagi putranya ketika sudah besar nanti. Namun tanpa disadari, balas dendam Bhairava kepada Ganjen Ragat waktu itu malah mengundang tragedi. Malam itu menjelang Ratnama melahirkan, semua warga Sivagat berkumpul di depan rumahnya menanti sang pangeran lahir. Dalam momen itu, salah satu orang datang dengan tergesa-gesa. Kemudian melaporkan kepada Bhairava bahwa Ganjen Ragat sedang menyiksa salah satu warga Sivagat di rumahnya. Mendengar hal itu, Bhairava langsung pergi meninggalkan Ratnama yang sedang melahirkan. Namun ternyata itu hanyalah pengalihan isu yang dibuat oleh Ganjen Ragat agar ia lebih leluasa membunuh bayi Bhairava yang baru saja lahir guys. Tak ingin sang bayi dibunuh, Ratnama kemudian berlari ke arah sungai. Sampai di sana, ia kemudian bertemu dengan Basapa sang pengemis. Di sana Ratnama kemudian menyuruh Basapa merawatnya. Namun saat itu, Basapa menolak lantaran ia tak mungkin mampu merawat bayinya karena ia hanyalah seorang gelandangan dan pengemis. Sambil menangis, Ratnama kemudian menjelaskannya bahwa jika bayinya tak segera diselamatkan, bayi itu akan dibunuh oleh Ganjen Ragat. Setelah mendengar hal itu, Basapa kemudian mengambilnya dan membawanya pergi jauh dari desa Sivagat. Kala itu, agar orang-orang tidak mengetahuinya, Ratnama sengaja beralasan bahwa bayi yang baru saja ia lahirkan tenggelam dalam sungai. Dan saat itu, Ratnama juga sengaja tak memberitahu Bhairava bahwa bayinya telah dibawa oleh Basapa. Jadi apa yang Ratnama lakukan adalah demi sang putra tidak mengikuti jejak sang ayah guys ya. Setelah Ratnama bercerita tentang semuanya, Surya langsung memeluk erat sang ibu. Dan kini setelah mereka saling mengetahui, Surya memperlakukan sang ibu sangat mulia, layaknya seorang ratu. Begitu juga sikapnya ke Bhairava. Meskipun Bhairava belum tahu Surya adalah putranya, Surya secara diam-diam memuliakannya. Beralih ke Pallavi yang sedang berada di kamar Surya, ternyata selama ini Pallavi sudah memendam rasa ke Surya guys. Terbukti saat Surya mempergokinya, Pallavi langsung jujur apa adanya bahwa selama ini ia sudah lama memendam rasa itu. Dalam momen deg-degsar itu, seketika mereka langsung khilaf. Singkat cerita, di rumahnya, Tandapa tampaknya curiga dengan Surya. Menurutnya, Surya bukan sekedar orang biasa, melainkan Surya dan Bhairava ada hubungan darah. Dan benar, tiba-tiba Basapa datang kemudian menceritakan bahwa Surya merupakan putra Bhairava yang mereka incar 28 tahun yang lalu. Setelah mendengar cerita Basava, Ganjen Ragat langsung mencoba ingin membunuh Basava, namun Tandapa melarangnya karena ia tahu membunuh Basava tak ada efeknya. Dan saat itu, Tandapa merencanakan sesuatu terhadap keluarga Bhairava. Pagi itu, ketika Bhairava ingin membuka kanal sungai bersama warga Sivagat, tiba-tiba Tandapa datang bersama pasukannya. Dikira mau adu mekanik, ternyata Tandapa ke sana hanya meminta maaf kepada Bhairava atas perbuatannya selama ini. Di sana Tandapa juga berjanji tak akan lagi mempermasalahkan kanal sungai itu lagi. Untuk memulai hubungan baru, Tandava kemudian meminta restu kepada Bhairava agar ia diizinkan menikahi Pallavi, anak angkatnya. Mendengar itikat baik Tandava, warga kedua desa sangat setuju jika itu adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan permusuhan. Tak cuma itu, agar Bhairava percaya, Tandava juga menyerahkan sertifikat tanah desa Veragalu yang ia rebut dulu. Setelah semuanya setuju, mereka lalu kemudian berpelukan. Sementara Surya yang datang terlambat harus menahan sesak di dada dengan perjodohan Pallavi dan Tandava.
Singkat cerita, seusai pertunangan Palapi dengan Tandapa yang membuat hati Surya teriris-iris, esok paginya di tengah-tengah sawah setelah kedua desa berdamai, Bhairava sangat berterima kasih kepada Surya karena telah membantunya melindungi desa Sivagat selama ini. Dan dalam momen yang menyedihkan itu, Bhairava yang belum tahu Surya adalah putra kandungnya, tega mengusir Surya dari Sivagat. Tak cuma itu, sang ibu juga demikian, hanya bisa diam sambil menunjukkan arah pulang untuk Surya. Namun faktanya setelah Surya minggat dari desa Sivagat, Tandapa malah mengkhianati Bhairava. Untung saja saat itu pembantunya langsung menelpon Surya. Dalam momen menegangkan itu, ketika Bhairava tak punya siapa-siapa lagi, Tandapa pun menceritakan semuanya bahwa selama ini istrinya Ratnama telah mengkhianatinya. Putranya yang katanya tenggelam saat di sungai, semuanya adalah bohong. Disinilah Bhairava tahu semuanya bahwa Surya yang ia usir itu adalah putra kandungnya, guys. Dan ketika Tandapa ingin menghantam Bhairava, dengan gagahnya Surya langsung menghalau kapak itu dengan tangannya. Setelah semuanya terungkap, Surya dan sang ayah langsung menghabisi keluarga Ganjendragat hingga habis. Tamat. Sampai di sini, terima kasih dan sampai ketemu di alur cerita berikutnya. Bye-bye.